Apa bang? Yang bilang mobil listriknya Trump hoax. Itu enggak. Jadi nggak usah takut masalah itu guys. Review BYD Seal Performance paling ngebut supercar terbaru 2025. Check this out. Biar sinematik. Wow. Halo guys, welcome back. Balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. Hai bang. Gue sekarang lagi ada di BYD Bintaro nih. Wah. Ini supercar sebenarnya. Jadi kenapa bisa dibilang gitu? Karena 0 ke 100 km per jam hanya 3,8 detik katanya. Wow, nanti. Kata Om Yogi. Gue pengen nge-review ini yang terbaru 2025. Tapi gue pengen tahu dulu promo dan lain-lainnya karena ada yang terbaru juga dari Om Yogi dan ada info-info penting tentang mobil listrik. Lu harus tahu nih. Lu harus tahu. Tonton ini. Yuk kita tanya. Nah guys, sekarang kita tanya aja langsung masalah harga dan segala macamnya tentang BYD Seal sama jagoannya nih Om Yogi. Ya. Om, apa kabar? Sehat. Om. Sehat. Nah, Om, gue mau langsung tanya aja nih karena gue juga banyak penasaran nih Ya, tentang boleh. BYD Seal ini nih. Nyebutinnya BYD apa BYD? BYD Oh, kali ya, BYD. biar lebih kekinian lah. Ya oke. Itu nggak penting sebenarnya nggak usah ditanyain. OTR-nya berapa? Om? Kalau yang tipe paling rendahnya 635, Yang tertinggi? tertinggi 726. Ini bukan Ini tertingginya, performance, performance, which is supercar ya? supercar. Karena sekencang itu ya Om. Sekencang itu. Berapa detik Om? Kalau mau tahu 0 ke 100 cuma 3,8 detik. Wah, gile. Itu gue baru narik napas doang nih udah 100 kilo ke depan ya. Kenceng banget, asli kenceng banget. Kayak gimana sih promonya kalau untuk BYD? Kalau untuk BYD kita ada program itu bunga 0% untuk setahun. Oh itu juga ada yang tanpa Itu bunga? ada, itu Tenor setahun. Setahun? Tenor setahun. Tapi tetap dapat asuransi ya? Tetap dapat. Oke. Terus juga kita ada nyicil tanpa angsuran, itu 50-50. 50% bayar di depan, Oke. 50% lagi bayar di tahun depan. Oh, istilahnya kalau orang bilang kayak belah duren lah ya? Duren, belas mangka gitu-gitu Iya. lah. Tapi enakan belah duren atau belah semangka Om? Belah-belah sih enak Oh, sih. iya. Jadi intinya ini opsi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum cukup. Belum cukup. Kalau nunggu kelamaan harganya keburu naik, mendingan Betul. dieksekusi aja dulu. Tenor juga bisa sampai 6 tahun ada, Maksimal bisa 6 tahun. maksimal 6 tahun. Oke, terus apa lagi Om? Terus juga kalau program sih untuk dari warantinya juga nggak perlu worry ya. Kalau untuk baterainya kita ada waranti 8 tahun atau 160.000 kilo. Ada track record tertentu nggak sih Om yang bisa biar teman-teman yakin bahwa pakai mobil listrik itu juga aman banget gitu? Aman. Kalau teman-teman mau bukti, mungkin teman-teman pernah lihat di jalan atau di mana gitu ada BYD E6 yang dipakai Bluebird. Oh iya, iya, iya. Ya itu sekarang udah sampai 800.000 kilometer. Jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya itu udah dicek, baterai health-nya masih 90%. Which is itu belum ganti baterai, mesinnya belum diturunin lah, belum diapa-apain, itu masih prima. Dan dijual masih laku. 90% setelah 800.000 kilometer. Bahkan dari BYD-nya sendiri, itu udah dites di atas kertas, bisa sampai namanya 3.000 cycle. Satu cycle itu range-nya dia. Kalau BYD ini kan bisa 500 kiloan lah. Which is itu bisa 1,5 juta kilometer pemakaian. Which is itu berapa tahun tuh? Mungkin sampai punya anak nih cucu mungkin. Itu Sampai diturunin seawet itu. lagi? Iya. Oh. Kalau untuk baterainya. Iya, karena kan gimana pun juga di luar banyak isunya yang paling banyak Iya, ngomongin iya. masalah Baterai, baterai. baterai Jadi sebenarnya pasti. teman-teman nggak harus worry ya, Iya, karena nggak harus garansinya segitu lamanya dan track recordnya juga sebagus itu. Udah ada bukti. Betul. Makanya nggak aneh kalau teman-teman sekarang perhatikan di jalan, BYD ada di mana-mana. Nomor 1 penjualan mobil EV di Indonesia 2024. BYD. Wah, ya emang. Boleh gitu. dicek datanya Ya, kalau itu fakta sih. Apalagi promonya Om. Promo sih paling itu, nanti kita kasih free untuk wall charging juga kita kasih untuk seal ini. Terus juga dapat kaca film samping dan belakang, itu dapat juga. Kalau untuk hitung-hitungan custom Om? Hitung custom paket kreditnya. Iya, DP Oh, kalau seal itu kita start DP di 98 juta. 98 juta. 98 juta. Selain BYD Seal deh yang lagi rame nih, gue banyak lihat justru M6. Kalau M6 udah nggak usah diraguin lah. Nomor 1 untuk EV-nya sendiri dari tipenya itu M6. Berarti dia backbone-nya M6 ya? Backbone-nya M6, penjualannya 6.100 something lah. Itu di 2024. Start dari berapa Om harganya? Kalau M6 itu start di 383 juta. Dari M6 tuh satu-satunya mungkin ya? Satu-satunya pertama itu M6, 7-seater mobil listrik di Indonesia. Dan range-nya juga kalau BYD jauh-jauh nih Om. Kayak Seal aja kan yang performance ini 580 kilo. Jaraknya? Kalau yang dia tipe premiumnya, yang tipe bawahnya itu dia lebih panjang lagi, 650 kilo.
Buat pemakaian dalam kota sih kayaknya seminggu cukup sih. Cukup lah, 530. Iya. Om, ini satu lagi nih, ini isu yang paling banyak dibahas juga tentang masalah charging. Oh ya. Ngecas, Ya. ya kan? Teman-teman pasti kalau berpikir kelistrikan pasti mikir ngecas. Ngecas, betul. Kan mungkin di luaran yang kita tahu belum banyak kali ya buat ngecas gitu. Istilahnya colokannya ada di mana aja Ya, nih ya, Om ya. gitu. Boleh dijelasin Om? Kalau masalah belum banyak sih untuk sekarang ini justru mobil listrik ini tempat paling banyak untuk ngecas Om. Yang paling gampangnya apa? Di rumah aja kan pasti punya listrik kan Om. Iya sih. Semua rumah pasti punya listrik. Nggak semua rumah punya pom bensin kan? Oh Iya kan? anjir ya juga Udah lagi. paling banyak itu listrik Om. Memang kalau ngecas di rumah waktunya lebih panjang. Oke. Tapi itu kan bisa sambil ditinggal tidur, ditinggal main sama anak. Iya. Even itu ketiduran pun aman karena ada fitur yang cut off-nya kan. Oh jadi nggak takut baterainya gendut Nggak ya? takut. Iya. Misalkan kalau di rumah itu kan ngecasnya 6 sampai 8 jam, itu dari 20% sampai 100%. Even itu ke teman-teman mau keluar kota pun, tol Jawa aja udah banyak sekali SPKLU. Betul. Itu ngecasnya pun juga sebentar, karena itu harusnya kan harus gede tuh. Fast charging. Fast charging, betul. Itu dari 20% ke 100% cuma 20 sampai 30 menit. Ya let's say kalau kita ngisi bensin harus 100.000, mungkin kalau isi 20.000 atau 30.000 mungkin. ya mungkin 70 sampai 80% bisa Iya, dihemat data untuk Hemat. bahan bakar ya. Hemat. Sekarang gue mau tanya Om, kalau ada orang yang mau tuker tambah, trade in, Ah. mobil lamanya konvensional, Heeh. bisa? Oh bisa. Semua tipe, semua merek, dari mulai mobil tua, mobil muda, nanti saya bantu untuk trade-in-nya. Apakah ada test drive-nya? Test drive ada. Kalau untuk teman-teman di wilayah Jabodetabek, tinggal WA aja alamatnya, nanti saya samperin mobil test drive-nya ke rumah. Oh nggak harus datang ke sini ya? Nggak harus. Tapi kalau mau datang, silakan. Yang mau datang ke sini juga boleh, Iya. bisa lihat Bisa. unit-unit yang lain. Tapi kalau males, cukup ongkang-ongkang Bisa. kaki aja di rumah, Om Yogi nanti datang. Bisa, nanti disamperin. Oke, Om, service warranty-nya gimana nih Om? Kalau untuk service warranty, kita kasih ada 4 tahun atau 60.000 kilo. Itu free. Even itu bayar pun mobil listrik, servisnya sangat-sangat murah, Om. Iya sih. Ya. Kan kita mah nggak ganti oli ya Om ya? Iya. Udah gitu, keuntungannya lagi ya mobil listrik, bebas ganjil genap. Oh iya betul. Di Jakarta nggak usah lihat tanggal lagi kalau keluar. Kapan aja? Kapan aja, pajak murah Om. Sil, harga 700, pajaknya kayak lebih mahal motor malah. Cuma 400 ribuan. Hah? Yes. Ini 400.000 Yes, pajaknya? Pajaknya. Wow. Bebas pajak progresif. Jadi mau punya mobil 10 juga nyantai? Aman. Nah kalau ngomongin tadi wall charging, berarti dipasangin di rumah? Dipasangin di rumah. Itu nanti teman-teman tinggal duduk aja, nanti kita yang pasangin, teknisi kita. Itu biasanya bikin arus baru atau ngikut sama yang dari rumah? Nah, kalau itu sebenarnya ada dua. Bisa kita tambah daya yang sudah ada, atau kita buka meteran baru. Tapi kalau untuk mengontrol dari segi pemakaian listrik mobilnya sih better Bikin buka baru? meteran baru. Ya, jadi semudah itu ya guys sekarang. Semudah itu. Jadi di rumah juga nanti dipasangin wall charging, itu bagian dari promo BYD juga Yes, ya? betul. Lebih jelasnya nanti langsung kontak Om Yes, Yogi aja, nomornya di betul. bawah. Terima kasih Om. Siap. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Tuh kan guys, sekarang udah jelas nih. Jadi teman-teman nggak harus worry lagi masalah mobil listrik. Yang tadinya katanya masalah baterai lah, masalah ngecas lah, masalah ini enggak. Ternyata benefitnya banyak dan isu-isunya ternyata semuanya udah solve ya. Yo, Banyak udah solusinya semua udah dapat. Jadi ini udah bisa bersaing banget mobil listrik ya, terutama dengan mobil-mobil konvensional. Nice. Sekarang kita bahas mobil yang ini. Ini adalah BYD Seal Performance terbaru. Dari desainnya aja sebenarnya kita udah lihat kalau mobil ini memang diciptakan untuk kencang ya men. yo. Jadi kalau BYD itu desain dari depannya itu kelihatannya istilahnya aerodynamic dragon face gitu ya. Kayak naga ya men ya. Iya. Tapi emang sesangar itu. Engine hood-nya dibikin muscular ala-ala supercar. Tapi emang ini supercar sih sekencang itu, dan karena ini mobil listrik jadi nggak butuh pakai grill yang bolong-bolong gitu ya men. Nggak perlu. Tidak perlu lah itu. Perlampuan udah cakep banget. Proyektor LED. Terus ke bagian bawah juga ini nyala nih. Di area lampu-lampu semuanya cakep dan ada sensor-sensor di bagian samping sini. Terus di sini juga ada kamera 360. Di bagian bawah underguard-nya ya udah sejatinya adalah mobil sport sih sebenarnya. Nah sekarang kita lihat ke bagian samping. Yang nonton makasih ya. Yang udah subscribe juga makasih. Yang udah komen makasih. Pokoknya semuanya makasih lah. Gua doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia men. Min. Kita semua ya guys. Kecuali Udah nggak usah ada kecualinya, lanjut. abis gue suka sebel kalau ditagih utang kabur. Wah. Jadi itu nggak gue doain. Terus yang punya mobil parkir di depan rumah juga ganggu orang jalan tuh nggak gue doain tuh. Kayak kakinya nih, dia pakai profil ban Continental loh, dari bannya aja udah premium. 235/45. Ringnya berapa tebak? 19. Wow. Ya segede itu ya wajar lah. Namanya juga mobil sport. Terus ke bagian velgnya juga desain
cakep. Dia two tone polish gini ya, hitam dan warna krum-kruman gitu ya. Pengereman pakai cakram pastinya dan segala macam fitur yang ada di dalamnya. Di sini juga ada emblem BYD design tuh. Lo tau singkatannya BYD nggak sih, men? Apa tuh? Masa nggak tahu? Apa? Gitu aja nggak tahu. Oke, gue harus jawab ya. Jawab dong. Build your dream. Gitu guys. Yang gue suka dari konsep BYD ya ini. Tapi emang ada beberapa mobil yang kayak gini ya, men. Konsepnya dia apa ya? Istilahnya kalau bahasa teknisnya ini mendelep. Wow. Jadi kalau dibuka dia akan nongol sendiri. Jadi kelihatannya lebih elegan lah gitu. Jadi ini sebenarnya kasihan sales, men. Kenapa tuh? Nggak bisa nyelip-nyelipin ini. Brosur. Di wiper bisa. Jadi lebih rapih lah kelihatannya gitu ya. Terus di sini juga ada kamera 360. Ada kartu sebenarnya, men, yang bisa ditempelin di sini nih, model kartunya kayak gini. Jadi kuncinya dia ada 2 jenis. Satu kok. Duh, dipastikan, Nah, inilah. Ini remote yang biasanya. Ini rem yang kartunya nih. Jadi kalau kartunya ditaruh di sebelah sana tuh, dia bisa buat ngunci dan buka kunci juga. Wah, praktis. Praktis lah, ginian. Bagian bawah side skirtnya juga bagus tuh. Di sini dibikin ada motif-motifnya gitu. Ke belakang juga pengereman pakai cakram. Overall dari bagian samping ya ruhai. Nah guys, di bagian belakang ya khas sedan lah ya. Ini bagasinya. Cuman yang gue suka bentuknya tuh dia nggak yang terlalu gede ke sininya karena kacanya lumayan landai sampai ke bagian sini guys. Emblem BYD AWD karena dia all wheel drive ya. Dan di sini BYD Seal 3,8S. Apa artinya? Apa tuh? 3,8 second, 3,8 detik dari 0 sampai 100 buat ngasih tahu bahwa mobil ini ngebut. Jadi jangan tuh kalau di tol dia lagi di kanan lu ngedim-ngedim dari belakang. Wah, Dia tekan gasnya sedikit ketinggalan jauh lu guys. Nah ini ada kamera juga ditaruhnya di bagian sini sama sensor parkir, LED barnya nyambung dan menurut gua bagus. Gua buka bagasinya dulu. Lumayan gede ya. Tuh, jadi kalau teman-teman mau masukin 2 orang dewasa masih masuk di sini. masuk. Kalian cukup gede guys. Nah ini adalah separator. Nah untuk tempat penyimpanan tuh di bagian sini bisa. Ini ada 2 layer. Ini adalah beberapa toolkit ya. Tuh, ditaruhnya di sini. Jadi lebih rapi. Sini juga ada cargonet, ada speaker juga. Dan di bagian bawah nih tadi gue lupa sebutin ada diffuser tuh. Buat aerodinamis. Oke. Apa kabar? Bilangnya mesin atau apa ya? Dinamo. Kita ke bagian depan. Nah biasanya guys kalau mobil-mobil mahal ngebukanya itu nggak akan sulit dan nggak akan berat karena biasanya pakai hidrolik. Wow. Suara bodi udah dicat rapi, ada peredamnya juga. Nggak perlu ya pakai peredam sebenarnya ya. Ya perlu, nggak bisik. Nggak berisik. Logo BYD dan rapi banget semuanya tertutup cover tuh. Ini untuk laci penyimpanan juga bisa ditaruh di sini guys. Nah untuk outputnya dia 530 PS, 670 Nm. Wah. Jadi ya gede lah untuk ukuran mobil sedan. Dan tadi kecepatannya ya sekencang itu bisa 3,8 detik untuk mencapai 100 km/jam. Wow. Nah guys, sekarang gua ada di interior. Emang benar-benar di mobil kerasa banget mewah dan berasa banget supercar-nya ya. Sebenarnya di 2025 ini belum ketemu ada perbedaan yang signifikan ya, men ya? Memang tidak ada. Memang tidak ada ya, tapi ini memang masih semenarik itu guys. Oke, kita mulai dari joknya tuh lihat perforated. Konsepnya dia lebih mewah ya. Ini satu-satunya mobil dengan jok pocong yang mewah. Wow. Biasanya jok pocong kan jelek ya, Ben? Jelek. Ini mah keren banget. Ada tulisan BYD-nya, terus dia juga ada cooler seat juga. Jadi lengkap lah gitu. Ada Isofix bahkan di bagian depan. Jadi selengkap itu guys. Dan pengaturannya sudah elektrik. Ada lumbar supportnya juga nih. Ke bagian door trim kulit-kulitan. Terus ada DEN audio tuh. Speakernya ya jadi premium juga. Ke bagian bawah ini ada untuk ngebuka bagasinya. Taruh di bagian sini ya. Di bagian pintu guys. Nah ke bagian depan kita bisa lihat. Wah ini futuristik banget. Dan yang paling menarik dari mobil-mobil BYD adalah dia bisa rotate screen. Ntar. Muter. Kamu lebih suka nonton IG apa YouTube? Wow. Nah, IG bang, ini gini. Gua YouTube aja bang. Nah, udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya, masih ada yang lain. Lihat ke bagian depan juga semuanya serba premium lah ya. Setirnya dia modelnya yang flat bottom gitu, dilapisin kulit, jahitan asli, pencet-pencetan juga banyak, adaptive cruise control, segala macam fitur-fitur ADAS lah ya, lane assist, semuanya lah ada di sini. Jadi asisten-asisten dalam berkendara semuanya lengkap ada di bagian sini guys. Dan di bagian depan juga dia speedometernya modelnya yang full TFT dan kayak lu punya tab ditaruh aja di sini gitu kan. Yo. Kotak begitu.
Semuanya informasi juga semua bisa diatur langsung dari bagian sini guys. Termasuk kayak yang paling penting itu adalah kondisi baterai ya. Berapa persen lagi, karena biasanya untuk menempuh perjalanan kan kita fokusnya ke sana. Tapi ya itu tadi, ini range-nya jauh banget, bisa sampai 500 ke atas kilometer. Wah bisa, kalau dipakai dalam kota bisa seminggu lah ya. Nah terus yang paling eye catchy juga ya bagian sini nih. Pengaturan segala macam head unit ya. Tuh semuanya lengkap dari bagian sini guys. Tuh men, liatin sekalian ada ini untuk kayak navigasi dan lain-lain ya, radio. Nah terus di bagian sini BYD assistant, telepon, radio, musik, media center, vehicle image, smart charging, manual dan lain-lain. Dan yang paling penting ya konsepnya karena sama kayak Android gitu. Dan ketika naik mobil listrik kita pasti akan cukup sering cari tahu di mana ada SPKLU, tempat pengisian bahan bakar, tempat pengisian listrik. Apa sih singkatannya SPKLU men? Nggak tahu tuh. Ya pokoknya tempat ngisi listrik gitu dari PLN gitu. Dan di situ bisa fast charging guys. Dan mobil ini juga udah bisa fast charging. Tadi sama Om Yogi udah dijelasin, kurang lebih cukup 20-30 menit aja untuk ngisi dari 20% sampai ke 100%. Cepet kan, dan itu bisa nembus jarak sampai di atas 500 kilo. Jauh lah. Ada wireless charging juga. Nah ini untuk tuas transmisinya ditaruh di kayak begini guys, kecil aja. Dan di sini banyak pengaturan juga, sama ada regenerative braking juga ada di sini guys. Nah ini ada cup holder, dan ini kuncinya tadi ya. Glove box-nya lumayan gede sih tuh. Ini untuk NFC ditaruh di sini aja guys ya. Jadi di sini juga bisa untuk NFC nih. Nah sampai ke bagian atas semuanya di blackout gitu ya. Jadi lengkap, dan sampai sini kelihatan nih panoramic glass roof-nya. Dia nggak bisa dibuka, cuman ya panoramik, jadi kelihatannya keren aja gitu, mewah. Nggak usah takut kepanasan karena udah dikasih apa namanya men? Apa namanya? Yang pelapis kaca apa namanya? Ya itulah. Kaca film guys, jadi panas tuh nggak akan masuk ke bagian dalam. Sekarang kita cek di baris passenger, kayaknya di situ juga nyaman banget. Yuk. Nah gue sekarang udah di baris kedua, which is ini buat passenger tuh. Gue liatin dulu motifnya sama kayak bagian depan ya. Perforated, kulit, JT dan asli. Bisa untuk 3 orang penumpang karena ada 3 headrest, 3 seat belt kalau dipakai berdua. Nah bisa dijadiin armrest, ada cup holdernya juga. Nah kalau untuk dimensi lu nggak usah khawatir karena di sini lega banget lah. Headroom gede. Ini kalau kita jalan dia sementara di langit banyak bintang-bintang berkilauan, ini indah banget sih. Kalau buat flexing ini tempat yang cocok. Cocok banget. Oke. So kalau menurut gua sampai di bagian belakang senyaman ini, bahkan sampai belakang juga speakernya pakai din audio. Jadi ya proper lah pastinya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu beli mobil listrik, kayaknya udah enggak deh. Bayangin berapa jumlah uang yang bisa teman-teman save, yang tadinya harus beli bensin bisa masuk tabungan teman-teman juga gitu. Ya tinggal berhitung aja. Itu tadi udah kita liatin semuanya karena memang mobilnya se-sporty itu. So buat teman-teman yang minat atau untuk tipe-tipe beda yang lain juga masih banyak, bisa kontak langsung Om Yogi. Yang belum subscribe boleh langsung subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil.